yang atas pergabungan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama definisi membentuk dapat diartikan sebagai menciptakan atau bisa menjadi. Sedangkan pribadi muslim adalah seseorang dan muslim itu seorang muslim. Taat bisa diartikan sebagai patuh, tunduk, atau bisa dengan mengikuti. Sedangkan kompetitif berlomba-lomba dan beretos kerja unggul bisa diartikan sebagai semangat kerja. Sedangkan unggul hasil yang diperoleh seseorang yang dicapai telah bagus. Dan perilaku taat pada aturan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang A, ayat-ayat Al-Quran. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang taat, yaitu tercantum di dalam surah An-Nisa yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u rasula ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum mu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan yang kedua, hadis tentang taat. Hadis tentang ketaatan yang berasal dari Ibnu Umar yang artinya Nabi SAW bersabda, atas setiap muslim harus mendengar dan taat terhadap sesuatu yang ia cintai atau benci, kecuali jika diperintah bermaksiat. Jika diperintah bermaksiat, maka tidak ada mendengar dan taat. Kemudian adapun hadis di dalam berkompetisi dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu sekalian melakukan amal-amal kebaikan sebelum kedatanganku di tempat. Dan yang ketiga, hadis tentang etos kerja dari Rifa'ah ibnu Rafi R.A. bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan yang kedua, yang B, kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku taat. Kandungan ayat Al-Quran yaitu kandungan dari surah An-Nisa. Surah An-Nisa terdapat tentang taat. Taat mempunyai 3 komponen di dalam surah An-Nisa. Yang pertama, taat
sholat, jangan menunda sholat. Dan yang kedua, berlomba-lomba dia dalam belajar. Apabila kita ingin menjadi orang yang pintar, kita harus berlomba-lomba dan meraih apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, etos kerja. Etos kerja juga memiliki dua komponen. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam belajar. Kita sebagai siswa harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Jangan setengah-setengah, kita harus bersemangat dalam belajar. Yang kedua, berbuat kebaikan dengan istiqomah dan ikhlas. Apabila kita melakukan sesuatu, kita harus ikhlas dengan penuh keikhlasan. Ini adalah contoh di dalam kita bersemangat di dalam sekolah. Kita harus berlomba-lomba di dalam sekolah. Contohnya saja seperti kampanye saling berupa OSIS, kita harus berlomba-lomba agar kita dapat menjadi siswa yang unggul dan berkompeten. Dan di sini juga terdapat contoh-contoh orang yang taat. Yang A adalah contoh orang yang taat menaati peraturan rambu lalu lintas. Dan yang kedua juga orang yang taat rambu lalu lintas. Yang kedua juga orang yang taat membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan yang ini orang yang tidak taat, sehingga orang yang tidak taat akan mendapatkan resiko dan ganjaran. Seperti kecelakaan di dalam rambu-rambu lalu lintas, itu adalah akibat tidak menaati peraturan, seperti membuang sampah sembarangan.